Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Apabila doa-doa tak kunjung dikabulkan, sehingga ada godaan untuk turunnya iman, bagaimana melawan ini semuanya di saat hati mulai bersedih? Dan apa doa yang sesuai dengan sunnah yang kita panjatkan agar kita selalu bersyukur dan bersabar, terutama jika anak menanyakan ini. Yang kayaknya ini penanyanya pernah menjanjikan kepada anaknya sesuatu, ya, kemudian tidak bisa menepati janji itu karena kondisi tertentu. Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah, qadarullah ma syaa fa'al, Allah belum mengabulkan doanya seperti keinginannya. Yang pertama yang bisa disampaikan di sini adalah bahwa kita itu manusia, ya. Kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar ini. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita lakukan. Tidak semua yang kita inginkan bisa diberikan. Kita hamba Allah. Ya, hamba ya memang seperti itu. Yang akan terjadi adalah apa yang diinginkan oleh sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, Al-Malik, Al-Muqtadir. Yang akan terjadi adalah yang diinginkan, dikehendaki, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menganggap doa kita harus sesuai dengan keinginan kita. Doa kita harus dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa seperti itu. Kita manusia yang lemah. Kita hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Harus ada hal-hal yang kita inginkan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus ada di dalam hati kita. Dan kalau misalnya anak ya menanyakan apa yang dia inginkan dari ibunya atau dari ayahnya, ibu dan ayah harus memberikan pemahaman ini. Nah, mohon maaf ya, keadaan Bapak Ibu masih belum memungkinkan untuk memberikan itu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak berdoa kepada Allah, tapi Allah belum memudahkannya untuk kita. Kasih pemahaman itu. Nah, kita sebagai hambanya Allah, tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan. Tidak semua yang kita inginkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya bisa mewujudkan atau melakukan sesuatu yang dimudahkan oleh Allah untuk kita. Ya, kita sampaikan kepada anak juga. Ya, jangan sampai beban itu hanya kita pendam sendiri. Jangan sampai beban itu hanya kita pendam sendiri, sedangkan kita nggak ngasih pemahaman kepada anak kita. Kemudian yang kedua, yang harus kita pahami ya, dalam hal ini, bahwa bisa jadi Allah tidak mengabulkan doa kita itu karena untuk maslahat kita. Bisa jadi Allah itu melihat bahwa kalau doa itu dikabulkan, efeknya tidak baik. Walaupun secara sepintas, ya, pandangan kita sebagai manusia biasa itu sangat luar biasa baik. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya untuk kita karena maslahat kita yang lebih besar. Makanya kita harus selalu ya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu sebenarnya lebih baik bagi kalian. Ya. Sesuatu itu sebenarnya lebih baik bagi kalian. Di akhir ayat ini Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kalian itu tidak tahu. Ya, bisa jadi Allah tidak mengabulkan doa kita itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sayang kepada kita, akhirnya Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Karena kalau permintaan itu dikabulkan, malah akhirnya akan mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya kepada kita. Maka ini harus kita pahami dengan baik dan harus kita ingatkan diri kita kepada hal ini. Kemudian yang ketiga, ya, ingat selalu ya bahwa ketika kita selalu berdoa kepada Allah, kita tidak akan rugi. Kita tidak akan rugi. Ada balasan yang Allah berikan untuk kita. Ya, dari doa kita dapat pahala. Kemudian bisa jadi doa tersebut diwujudkan oleh Allah di akhirat nanti. Bisa jadi dengan doa tersebut Allah selamatkan kita dari musibah yang sebanding dengannya. Ya. Ini kemungkinan yang ada dalam doa kita. Yang jelas kita berdoa kepada Allah tidak rugi. Dan yang jelas semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hajat apapun yang dibolehkan oleh Allah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka Allah semakin mencintai kita. Kita juga ya perlu koreksi diri kita. Ya, bisa jadi tidak diijabahinya doa kita itu karena kesalahan-kesalahan kita. Misalnya tidak memperhatikan adab dalam berdoa,
Bisa jadi ya ada adab-adab dalam berdoa yang kita kesampingkan. Akhirnya Allah tidak berkehendak untuk uh, mengabulkan doa kita. Kemudian bisa jadi waktu-waktu kita untuk berdoa bukan waktu-waktu yang mustajab. Padahal di sana ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Akhirnya doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kita melakukan hal-hal yang menjadikan doa kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya makanan-makanan kita tidak halal, minuman-minuman kita tidak halal, atau misalnya pakaian-pakaian kita tidak halal, atau misalnya kita bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa-dosa besar, ya kita harus introspeksi diri juga, ya, karena ada kemungkinan itu.